Hai anak-anak, masih bersama pelajaran IPA ya. Kalian hari ini boleh belajar di mana saja, mau di sawah, mau di saung sawah, mau di kebun. Tapi jangan dulu main ke pantai ya, awas. Masih stand di rumah saja. Oke, di semester 1 untuk pertemuan pertama kita akan belajar tentang gerak. Ada yang tahu apa itu pengertian gerak? Yup, betul. Gerak adalah perubahan posisi benda atau perpindahan suatu benda dari benda lain. Itu yang disebut dengan gerak. Ya. Gerak bersifat relatif. Maksudnya apa sih? Ayo kita bahas. Di sini ada Ali yang duduk di bangku bis yang berangkat dari terminal. Pernyataan di atas dapat dikatakan Ali dan bis bergerak terhadap terminal. Ali tidak bergerak terhadap bis. Untuk menyatakan apakah suatu benda bergerak atau tidak harus ada titik acuannya. Dengan titik acuan yang berbeda, benda dikatakan bergerak atau tidak bergerak, sehingga gerak adalah pengertian relatif. Selanjutnya, perhatikan soal cerita berikut ini. Amir akan membeli kecap di toko yang berada di seberang jalan. Budi, Chandra, Danang, dan Eni sedang berada di dalam mobil yang mengantarnya ke sekolah. Pertanyaannya, apakah mobil bergerak terhadap Amir? Apakah mobil bergerak terhadap Eni? Apakah mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan? Coba ada yang tahu? Iya, betul. Mobil bergerak terhadap Amir. Ya. Apakah mobil bergerak terhadap Eni? Tidak, karena Eni ada di dalam mobil, jadi mobil tidak bergerak terhadap Eni. Apakah mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan? Iya, mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan karena mobilnya bergerak, sedangkan pohonnya diam. Selanjutnya, apakah mobil bergerak terhadap Pak sopir? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tidak, ya, mobil tidak bergerak terhadap Pak sopir. Yang kedua, mobil juga tidak bergerak terhadap Budi. Dan yang ketiga, penumpang tidak bergerak terhadap Pak sopir. Jadi gerak itu bersifat relatif ya. Selanjutnya ada gerak semu dan gerak sebenarnya. Apa yang disebut dengan gerak semu? Kita lihat. Jika seseorang naik kereta api ke arah barat, batang-batang pohon di luar kereta api seolah-olah tampak bergerak berlawanan ke timur. Ya, itu sudah bisa kalian buktikan sendirilah. Ketika naik mobil, kita lihat ke luar, itu seolah-olah yang di luar itu yang bergerak. Sebenarnya kita sendiri yang bergerak. Itu yang disebut dengan gerak semu. Contoh lain gerak semu adalah gerak tahunan matahari. Selanjutnya kita pindah ke jarak dan perpindahan. Ya, kita bahas apa itu jarak dan perpindahan. Yang perhatikan ini ada bola yang bergerak ya. Ada titik P, ada titik Q, dan titik R. Jika dari titik P sebuah benda bergerak dengan lintasan ditunjuk arah panah menuju titik Q, kemudian ke titik R, maka benda tersebut bergerak dengan menempuh jarak PQ dan QR. Tetapi perpindahan benda adalah PR karena dari P ke R. Selanjutnya, kecepatan dan kelajuan. Apa itu kecepatan dan kelajuan? Kecepatan adalah kelajuan yang disertai dengan arah. Alat ukurnya adalah velocimeter. Jadi kecepatan adalah besaran vektor yang punya arah dan gerak. Selanjutnya, speedometer. Speedometer alat untuk mengukur apa ya? Coba cari.
Lanjut ke macam-macam gerak menurut lintasan. Gerak menurut lintasan ada 3 macam. Ada gerak lurus, ada gerak lengkung, dan gerak melingkar. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lengkung adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung. Dan terakhir, gerak melingkar merupakan gerak yang lintasannya melingkar. Selanjutnya, macam-macam gerak menurut kecepatan. Ada GLB dan GLBB. GLB adalah gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap setiap saat. Contohnya gerak mobil mainan di bidang yang rata. Sedangkan GLBB adalah gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya berubah setiap saat. Contohnya benda yang jatuh bebas, kemudian naik sepeda, kemudian direm. Untuk pembahasan GLB dan GLBB nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Stay at home, belajar di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.